Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 132 bencana keluarga Zeng. Bagaimana status keluarga Chu di ibu kota? Itu adalah setengah dari ibu kota, keberadaan yang gemetar. Dan Chu Yunxi adalah salah satu tokoh terkemuka di generasi muda keluarga Chu. Ling Jihang secara alami mengabaikan, dan berulang kali setuju. Dia adalah orang yang pintar, dan dia selalu membantu sebanyak yang dia bisa untuk hal-hal sepele yang tidak melanggar aturan. Setelah menutup telepon, dia memberi perintah kepada orang-orang di bawah. 25 menit kemudian, sebuah dokumen intelijen ditambahkan ke kotak surat komputer Chu Yunxi. Oke, rapat hari ini hampir selesai, kalian semua kembali. Chu Yunxi melambai kepada sekelompok bos di atas meja, dan kemudian semua orang bangkit dan dievakuasi. Kamu juga keluar. Chu Yunxi melirik sekretaris di sudut, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintah saya. Ya, Presiden Chu. Sekretaris itu mengangguk, bangkit dengan cepat dan mundur, menutup pintu. Saat itulah Chu Yunxi membuka file di kotak surat. Ini adalah lembar informasi dari keluarga Zeng, naik ke kakek nenek Zeng Tianyi, sampai ke anak-anak dari keluarga sepupu Zeng Tianyi, dengan nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Seluruh lembar informasi sangat lengkap dan terinci. Bahkan informasinya agak akurat. Bahkan waktu kematian kakek Zeng Tianyi akurat hingga menitnya. Informasi putri kecil sepupu Zeng Tianyi juga spesifik untuk kelas taman kanak-kanak, lokasi tempat duduk, dan warna meja. Berani-beraninya kamu bersikap begitu nakal bahkan dengan hal semacam ini. Chu Yunxi mencibir, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Melihat kata, He Jiarong, di buku alamat, Chu Yunxi langsung muncul dengan ide. Bukankah kamu He Jiarong tidak memohon padaku? Hari ini aku akan memintamu untuk memohon padaku. Lalu telepon lagi. Dia tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian dengan tenang memutar telepon Lin Yu. Lin Yu sedang sibuk di rumah sakit saat ini. Tuan, teleponmu. Li Zhensheng dengan cepat membawa telepon itu ke Lin Yu. WHO. Chu Yunxi. Li Zhensheng melihat dan menjawab. Tidak ada jawaban. Bagus. Li Zhensheng menutup telepon tanpa ragu-ragu. Oh, rumputku. Melihat Lin Yu berani menutup teleponnya, Chu Yunxi tidak bisa menahan kesal, dan segera menelepon lagi. Pak, teleponnya datang lagi, dari Chu Yunxi itu. Li Zhensheng baru saja masuk ke dalam rumah dan lari kembali. Tidak, kamu tidak akan menjawab panggilan apapun dari orang ini. Lin Yu berkata dengan tidak sabar, dan dengan cepat mendapatkan denyut nadi pasien di depannya. Bagus. Li Zhensheng menutup telepon lagi. Aku ibumu, He Jiarong. Chu Yunxi melompat, menamparkan telepon, dan mengutuk, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ledakan. Pada saat itu, pintu kantor tiba-tiba dibuka. Zeng Lin bergegas masuk dengan 3 atau 4 pria berbaju hitam dan bertanya dengan cemas, Tuan Muda Chu, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang bisa terjadi padaku sendirian? Chu Yunxi tercengang oleh sekelompok orang ini. Aku dengar kamu sedang mengumpat dan membunuhmu barusan. Kupikir ada yang tidak beres. Zeng Lin menggaruk kepalanya, sedikit malu. Brengsek, aku menelepon. Chu Yunxi menyuruh mereka keluar, mengunci pintu, lalu mengarahkan jari telunjuknya ke telepon, merendahkan suaranya, dan berkata dengan getir, Oke, He Jiarong, tunggu aku. Melihat seluruh Huaxia, He Jiarong adalah satu-satunya yang bisa membuatnya gatal dengan kebencian tapi tidak berdaya. Chu Yunxi sedang duduk dalam bahaya, dan membuat panggilan sesuai dengan daftar di lembar informasi. Panggilan pertama adalah ke Biro Kehakiman tempat ayah Zeng Tianyi berada. Halo, Direktur Zhang dari Biro Kehakiman.
Ini Chu Yunxi. Karena kebutuhan untuk lari ke Qinghai dari waktu ke waktu untuk alasan bisnis, dia sangat akrab dengan para pemimpin dari berbagai departemen administrasi di Qinghai dan para pemimpin di semua lapisan masyarakat. Oh, Chu Shao, kenapa kamu punya waktu untuk menelepon? Jika kamu punya instruksi, katakan saja. Itu saja, apa? Saya mendengar bahwa Anda memiliki seorang kepala bernama Zheng Guosheng. Saya mendengar bahwa orang ini tampaknya tidak korup dan menipu untuk keuntungan pribadi. Mengapa Anda tidak memeriksanya dengan hati-hati? Kata Chu Yunxi tidak tergesa-gesa. Direktur Zhang di ujung telepon terkejut, dan kemudian segera mengerti apa yang dimaksud Chu Yunxi. Ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan tegas, saya juga telah mendengarnya. Investigasi harus diselidiki, dan itu harus diselidiki dengan berat. Setelah diverifikasi, itu harus dihukum berat. Staf di departemen seperti ini, bagaimana mungkin itu tidak lebih atau kurang rumit? Jadi Direktur Zhang menyelidiki dengan serius dan menghukum berat karir ayah Zheng Tianyi sebagai kehancuran total. Setelah menutup telepon, Chu Yunxi membuat beberapa panggilan lagi. Hei, Sundong, Zheng Guowei, manajer penjualan perusahaanmu. Kudengar dia tidak terlalu berhati-hati, dan dia sering berhubungan. Orang seperti ini sepertinya tidak cocok untuk perusahaanmu. Hei, Biro Zhao, kudengar Zheng Guodong, bos dari Star City Real Estate, dicurigai melakukan penawaran ilegal. Kamu harus memeriksanya. Hei, Dongli, kudengar kau telah menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan Zheng Jiayan. Tidak terlalu baik. Kudengar Zheng Jiayan tidak terlalu bisa diandalkan. Aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Hai, Presiden Fu dari Institut Teknologi Qinghai, bukan? Cheng Chenpeng, kelas 2 teknik sipil di sekolah Anda, tampaknya memiliki gaya yang buruk. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk memberhentikan? Chu Yunxi sangat sabar, menghubungi panggilan telepon yang sesuai dari ayah Zheng Tianyi ke teman-teman Zheng Tianyi. Akhirnya, Chu Yunxi memandang keponakan Zheng Tianyi yang berusia 5 tahun dan ragu-ragu sejenak. Saya memilih untuk menutup telepon dari dekan taman kanak-kanak yang baru saja saya hubungi. Saat ini, seluruh keluarga Zheng masih dalam kegelapan, dengan senang hati mempersiapkan pesta ulang tahun nenek Zheng Tianyi di Hotel New Century. Pada dasarnya semua anggota keluarga ada di sini, dan kerabat serta teman lainnya juga datang satu demi satu sebelum tengah hari. Naik. Nenek, selamat ulang tahun. Semoga sukses di Laut Cina Timur dan umur panjang. Setelah kerumunan duduk, Zheng Tianyi memimpin untuk berdiri dan bersulang untuk neneknya dengan segelas anggur kemudian, dengan lambaian tangannya, Shao Jian dengan cepat bergerak ke dalam Buddha Maitreya dengan tinggi lengan bawah. Nenek, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Aku harap kamu akan sering tertawa. Zheng Tianyi berpura-pura berbakti dan berkata, tujuan dasarnya adalah untuk pamer di depan keluarga dan teman. Nyatanya, neneknya sudah bertahun-tahun menderita Alzheimer, dan tidak bisa mengenali siapa itu siapa, saat ini juga terlihat lesu dan tidak merespon. Oh, Tianyi telah dewasa dan menjadi semakin bijaksana. Ya, sungguh anak yang baik, jika ada gadis yang mengikutinya, itu akan menjadi berkah selama 8 kehidupan. Old Zheng, aku tidak suka mendengar sesuatu, dan keluarga Zheng akan melihat Tianyi mulai sekarang. Itu perlu, anak ini akan menjanjikan saat dia masih kecil. Sekelompok kerabat dan teman buru-buru mengikuti dengan kagum. Ayah Zheng Tianyi, Zheng Guosheng tersenyum bahagia, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih atas penghargaannya. Zheng Tianyi tidak bisa membantu tetapi meluruskan tubuhnya, wajahnya penuh dengan angin musim semi, menikmati perasaan dicari. Tanpa diduga, pada saat ini, pintu ruang perjamuan dibanting terbuka, dan kemudian beberapa pria berseragam hitam masuk dan berjalan langsung ke ayah Zheng Tianyi dan berkata dengan dingin, Tuan Zheng Guosheng, bukan. Ini dari Komisi Inspeksi Disiplin, jadi silakan ikut dengan kami.
Begitu suara itu jatuh, dia menunjukkan it-nya. Zheng Guosheng tiba-tiba terkejut ketika melihat dokumen di tangannya, dan dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ayahku lakukan? Zheng Tianyi berdiri lebih dulu, sedikit kesal. Maaf, kami baru menginvestigasi secara normal, dan berharap kalian mau bekerja sama, kata beberapa pria berseragam hitam. Tidak, Zheng Tianyi berdiri dengan arogan ke depan, dengan nada tegas. Pada saat ini, telepon paman kedua Zheng Tianyi, Zheng Guowei, tiba-tiba berdering. Telepon dari perusahaan, halo Tuan Zheng, saya manajer Sun dari Departemen Sumber Daya Manusia. Anda telah dipecat, sisa gaji Anda akan dilunasi dalam 3 hari. Anda, dengan ini menginformasikan, terima kasih. Aku dipecat, kenapa? Zheng Guowei melihat ke samping, berdiri dengan canggung, dan berteriak ke telepon. Butuh banyak usaha baginya untuk sampai ke posisi hari ini. Mengapa dia harus dipecat? Saya dipecat. Tapi ada nada sibuk di ujung telepon. Yang mana Tuan Zheng Guodong Zheng? Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi. 2 pria berjas dan sepatu kulit dan 2 polisi berdiri di luar, melirik ke dalam tempat, dan bertanya, kami adalah tanahnya. Dari Biro Sumber Daya Alam, Anda dicurigai melakukan penawaran ilegal untuk tanah, silakan ikut kami. Apakah Nona Zheng Jiayan di sini? Perusahaan kami telah memutuskan hubungan kerja sama dengan Anda, dan saya akan mengirimkan kontrak pemutusan hubungan kerja. Begitu pria berjas itu selesai berbicara, wanita lain dengan pakaian profesional datang. Seluruh ruang perjamuan tiba-tiba sunyi, dan para tamu di sekitar tidak bisa menahan napas. Semua orang tahu bahwa ini adalah seseorang yang sengaja memperbaiki keluarga Zheng, dan orang ini memiliki energi yang luar biasa, tetapi hanya 10 menit kerja, seperti Zheng 4 saudara laki-laki dan perempuan terpenting dalam keluarga semuanya telah runtuh. Oh, ini jelas menyinggung seorang ahli. Ya, saya tidak menyangka, bisnis besar keluarga Zheng begitu besar sehingga hancur dalam sekejap. Biar saya katakan, keluarga Zheng bertindak terlalu terkenal, tidak, sesuatu telah terjadi. Para tamu di samping tidak bisa membantu tetapi berbicara secara diam-diam. Hati Zheng Tianyi bergetar, dan dia memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya dia tidak menyinggung siapapun kecuali Lin Yu baru-baru ini. Apakah Lin Yu? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak energi? Zheng Tianyi duduk di bangku dan terus menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang merupakan Zheng Tianyi, silakan ikut dengan kami, perusahaan Anda dicurigai melakukan penggelapan pajak. Saat ini, gelombang orang masuk ke luar pintu. Zheng Tianyi kembali sadar, dan segera melompat, mendorong kerumunan dan melarikan diri dari pintu belakang aula perjamuan. Setelah melarikan diri dari hotel, Zheng Tianyi pergi ke Huisengtang dengan taksi. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Lin Yu melakukannya, dia bisa yakin bahwa Lin Yu melakukannya karena orang lain tidak begitu membencinya. Sampai saat ini, dia tidak tahu betapa menakutkan orang yang dia provokasi. Ketika dia tiba di Huisengtang, Zheng Tianyi berlutut di tanah dengan embusan napas bahkan sebelum dia memasuki pintu. Dia berlutut dan menangis, berkata, Tuan He, maafkan saya. Tuan He. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.